Hai pemirsa, kita ketemu lagi bincang-bincang sahabat dengan Rani Ramli. Yap, bincang-bincang dengan Mbak Sandra, Mbak Soraya Hussein. Tadi kita ngobrol tentang bagaimana setelah sampai di Amerika, perjanjian dengan agensinya ya, digaji 1.600. Ternyata sampai sini oleh majikan hanya digaji dengan 250, berarti selisih 1.300 ya. 1.350 ya. Oke, sungguh tiganya ya. Memang waktu di PT itu nggak ada, maksudnya kontrak gitu, perjanjian kontrak, terus kontrak, gitu. sampai di sini itu employer itu memperlihatkan ini loh, dia deal saya dengan ini PT gitu loh. Ya pas aku tanya, yang orang Arab ini ngomongnya itu cuma buat formalitas, supaya kamu bisa masuk ke sini. Gitu. Pas dengar kata formalitas itu aku sakit hati gitu. Jauh-jauh $250 ngapain aku ke Amerika? Ngapain gitu loh, jauh-jauh ninggalin Indonesia, meninggalkan anak yang masih bayi umur 8 bulan gitu. Kalau seandainya tahu hanya dibayar 250 gitu kan. Ya bukannya nggak bersyukur gitu ya, cuman nggak worth it gitu ya. Ini bukan soal bersyukur, tapi soal prosedurnya itu seperti apa kok sampai dari sampai dari agensi ke majikannya itu kok beda gitu. Dealingnya itu kok beda. Nah, pelajaran buat teman-teman yang berniat ingin bekerja di luar negeri itu pastikan bagaimana ininya ya, karena dari pengalaman Mbak Sandra sendiri ini sudah cukup menjadi pelajaran gitu. Ya terus berapa lama bekerja sama majikan itu sempat? Cuman 3 bulan kayaknya. Oh, 3 bulan. Aku datang bulan 10 ya, bulan 10, 11, 12. Kita ngobrol santai aja ya. 12 aku keluar pas musim dingin guys di sini. Sekarang aja juga musim dingin nih, kalau ngeliat saya berjaket-jaket ceria nih sama ini dingin. Musim dingin. Waktu itu aku keluar malam, nggak jaket, cuman jaket biasa, belum beli gitu dari Indonesia jaket. Kayaknya kesinian dikit deh, takutnya nanti kalau di ini videonya malah hilang sampean. Nah, terus udah itu ya kabur, keluarlah dari majikan. Tapi pasporku ditahan. Lucunya itu aku nggak punya uang sama sekali. Kau waktu niat kabur itu nggak bisa minta paspornya ya? Masa untuk alasan apa gitu? Nggak bisa. Pokoknya itu, selama masa kerja orang Arab itu lebih lihai dari kita gitu. Tapi kitanya juga lebih lihai dari majikan. Pas harus itu lebih lihai. Keluarganya pergi acara, ada pesta, jadi di rumahnya itu nggak ada orang, cuman aku. Waktu itu pada saat itu aku kan nggak dibawa gitu. Jadi tapi siang 2 hari sebelumnya aku udah siap-siap, karena aku udah tahu mereka ada pesta di malam itu nanti gitu. Jadi mereka berangkat, emang sih di rumahnya ada CCTV gitu. Waktu aku keluar, aku pura-pura buang sampah aja lewat garasi kan. Kalau setiap buang sampah itu kan lewat garasi kan. Itu salah satu cara agak. Tapi di luar situ, di luar garasi sebelahnya rumah itu udah aku siapkan tasku yang kecil, apa yang dibawa gitu aja. Terus waktu itu aku kan nggak punya duit sama sekali, duit dolar, nggak punya. Aku dari rumah majikan itu nggak ngambil barang, cuman ngambil makanan guys. Roti tawar yang banyak itu, aku bawa taruh di tas, terus ngambil 2 botol air aqua. Karena aku mungkin lapar apa gitu kan, nggak punya duit dolar gitu mau beli di sini. Ya cuma pisang. Pisang 3 pisang itu aku masukin ke tas gitu. Itu aja. Itu mereka berangkat, aku keluar, aku ingetin jalan yang kemarin aku ceritain itu guys, yang aku pas ke taman gitu.
Terus ada itu bus stop ya. Sekarang aku ngerti tempatnya bus stop gitu. Oh, jadi kemarin itu waktu jalan-jalan, diajak jalan sama anaknya ke taman itu sambil mengingat-ingat itu. Iya, mengingat ke jalan raya. Karena memang sudah planning ya, sudah iya, rencana akan kabur. Mm-mm. Jadi mengingat-ingat, oh saya make sure harus tahu jalannya ke sini ke sini. Jadi waktu ke taman itu makanya Iya, ini ke jalan raya gitu, gitu. kan. Udah itu ada itu aku jalan kaki entah kemana Akhirnya tujuan. kabur dari rumah itu dengan alasan karena banyak CCTV, kabur dengan alasan membawa plastik sampah. Iya, buang pura-puranya membuang sampah, habis itu nggak balik lagi. Jadi bekal apa saja yang dibawa? Makanan yang tadi ya, hanya makanan yang aja. tadi disebut ya itu. Hanya makanan aja, sama pakaian segala macam. Oh enggak, ngapain dorong-dorong pakaian. Oh jadi memang pakaian apa sengaja ditinggalkan. Koper pun tidak dibawa. Enggak dibawa, enggak mungkin aku gotong-gotong pergi. Karena curiga nanti ya. Kameranya ngelihat CCTV. Jadi hanya membawa plastik sampah dengan terus itunya ditaruh di mana tuh makanannya? Itu apa kan mereka perginya jam 10. Jam 10 ke pesta. Maghrib itu kan mereka pada sholat ya. Orang Arab pada sholat, pada sibuk itu. Sibuk mau pergi ke pesta udah enggak konsen apa gitu. Jadi aku di samping ruang tamu itu, kalau di New Jersey kan dirimu tahu pintu yang ke belakang biasanya ke kolam renang itu loh Mbak, model-modelnya selorokan gitu. Aku buka sedikit, terus pura-pura apa waktu itu aku lupa. Pura-pura naruh itu mainan yang untuk anak-anak gitu apa gitu sama aku. Udah itu ternyata di dalam box itu barang-barangku yang mau dibawa, guys. Jadi ditaruh di dalam? Bukan, di samping rumah. Aku buka pintu sedikit terus aku taruh gitu. Gitu. Kebetulan di area sana itu kameranya nggak menghadap ke That's my pintu question itu. gitu loh. Apakah mereka bisa melihat CCTV itu Sandra Of membawa? course, mereka itu bisa melihat waktu aku buang buang sampah dan tidak kembali lagi. Ya gitu. Oke. Ya udah, jam berapa? Jam 10 malam loh Mbak, musim dingin. Udah itu. Oh, sebelumnya Sandra sudah tahu mereka akan pergi ya? Iya, kan aku dengar mereka ada pesta gitu. Udah itu jalan, nggak punya uang, nggak apa gitu ya, cuman punya makanan yang aku bawa itu. Terus tapi aku nggak pakai pakaian gimana homeless gitu, macam homeless gimana gitu. Asal-asalan kayak gembel gitu loh gitu. Terus tapi dalam hatiku itu aku baca apa yang aku bisa di doaku itu, guys. Udah itu di bus stop itu entah mau kemana ini aku. Pokoknya nggak tahu kemana arah kaki melangkah, ikutin saja ya. Enggak punya kenalan di New York, entah nggak tahu jalan ini apa. Pokoknya nggak punya kenalan di Amerika, cuma majikan. Kata aku, tapi surat-surat kontra apa itu aku bawa, dan untungnya aku itu punya fotokopi paspor. Waktu itu udah itu ada orang Spanish, perempuan orang. Tapi padahal mereka sih ngetritnya oke ya, cuma hanya gajinya aja, iya kan? Iya, gajinya itu loh yang bikin aku kecewa. Ngapain gaji 250 itu aku ke Amerika, sedangkan sementara mereka berpikir majikan nih, wah 250 kan di Indonesia udah lumayan banyak begitu kan. Padahal buat orang Arab. Iya, buat orang Arab itu mungkin di Arab sendiri itu berapa gaji pembantu? 2 juta zaman dulu. Zaman dulu itu 2 juta, tapi yang sekarang ini udah bagus gajinya. Sekarang pasti udah naik ya, udah naik. Cuman maksudnya mereka itu mau menyamakan menggaji pembantu di Saudi, mau menyamakan di Amerika. Ya, yang aku bikin kecewa itu mereka nggak ngikutin rule yang di mana mereka berada kan. Ya itu. Padahal kan di sini ada standar upah minimum
gitu. Dengan hanya digaji 250 sebulan itu sangat-sangat di bawah standar upah minimum itu Ya sangat sangat tapi bukan dia standar, berpatokannya 1 di bulan negara lagi. dia. Kalau emang per minggunya segitu is okay, itu 1 bulan loh. Ya, dari situ guys ada seorang di bus stop itu udah sepi orang, namanya Tapi udah jam sebentar, 10. sebentar, untuk sekarang ini setidaknya ya 250 seminggu itu pun gak cukup kalau di Amerika 250, apalagi ini di sebulan gitu loh. That's Majnun ya. majnun ya kalau orang Arab bilang ya, soalnya yang harus disesuaikan. Di Amerika nggak bisa begitu. Di Amerika aja tuh mungkin 8 tahun yang lalu ya, itu aja sebenarnya tuh 500 paling sedikit loh. 500 paling sedikit seminggu gitu. Standarnya lah 500 untuk 8 tahunan yang lalu. Kalau 250 sangat-sangat tidak, di luar ini. Ya bukannya kita nggak bersyukur, karena kita harus ikutin bukan soal rule. bersyukur, merasa bahwa it's not fair gitu loh. Kita di-treat itu not fair gitu loh. Ya lanjut terus. Maaf Udah saya itu. Jam 10 malam ya sepi di jalan itu, apalagi di daerah New Jersey kan. Terus ada seorang laki-laki udah tua, terus perempuan. Udah gelap itu ya? Iya udah Gelap, nggak punya ongkos, hanya bekal makanan, terus tidak tahu kemana arah, nggak punya handphone. Nggak punya handphone. Oh. Udah itu aku ada bus datang, terus aku naik, terus aku ngomong ke orang Spanish, I don't have a money for pay the bus. Oh it's okay, I pay for you, aku bayar kamu katanya. Terus, tapi ini masih nggak jelas mau kemana, belum tahu mau kemana ya? Iya, I don't know where am I going. Udah itu orang Spanish yang perempuan itu agak takut-takut juga ke aku gitu, karena ya, aku agak curiga. Soalnya ini di Amerika ini banyak orang banyak orang sakit jiwa, jadi orang semua pada waspada gitu loh. Udah itu aku di dalam bis itu bengong, terus orang perempuan itu turun, aku ikut turun ngebuntutin dia. Dia malah ketakutan, jangan follow aku, don't follow me. I don't know you, aku nggak tahu kamu katanya. Terus boleh aku ikut kamu, aku ikut. No. Terus udah itu ya, aku jalan ikutin aja dia. Akhirnya dia ngumpet. Oh wow. Menghilang dari pandanganku dia. Wow. Untung dia yang menghilang. Untung nggak dipanggilin polisi. Kadang-kadang orang kan kalau merasa di spy, diikutin sama strangers, orang yang dia tidak kenal gitu kan, dia langsung minta polisi untuk lindungi dia gitu. Tapi itu terus aku kemana sih, mungkin dia ngelihat aku tengah-tengah gitu. Akhirnya aku jalan entah di mana itu ya. Udah itu jalan kaki, nggak tahu tujuan entah kemana, tapi dalam hatiku itu ya Allah lindungin aku, apa yang aku bisa doa itu aku baca semua ya gitu. Jadi sepanjang musim dingin gitu jalan kaki entah kemana tujuan itu nggak tahu. Habis itu nggak tahu di mana, kayaknya kalau sekarang aku inget itu kayaknya udah mau ke Manhattan sih Bang. Dari New Jersey. Soalnya udah ada kereta. Kayaknya udah ada arterin waktu itu sama polisi itu. Wah, terus gini guys, waktu itu jalan-jalan terus enggak, udah masuk Port Authority kan. Kebanyakan dari bus dari New Jersey itu dia ininya melewatin George Washington Bridge bawah, terus dia stasiunnya kebanyakan ke Port Authority dari New Jersey. Udah itu aku jalan, terus ada taman gede gitu, ada tempat duduk kan di taman itu udah jam berapa malam tuh? 12-an lah. 12 malam guys aku di taman itu. Terus udah itu ada orang bawa anjing, laki-laki bawa anjing, mungkin lihat aku tidur di taman sendirian gitu, dipanggilin polisi. Akhirnya 10 menit kemudian baru aku duduk ya. Polisi datang, udah deg-degan jantungku ya. Udah deg-degannya. Tapi aku orangnya itu waktu itu udah
pasrah gitu loh Mbak. Iya, Hidup pasrah. pasrah Yang penting apa saya yang sudah keluar dari majikan. pasrah dalam hidupku kayaknya, tapi apa, ada keyakinan gitu. Iya. Pasrah tapi aku ada keyakinan gitu, kata aku itu insya Allah selamat lah gitu. Gitu udah itu terus sama sama orang itu yang bawa anjing gede itu diteleponin polisi, mungkin ada seorang perempuan di sini tidur di taman tengah malam musim dingin kayak gini gitu ya. Udah itu sama polisi, kamu mau kemana, where are you going? Terus waktu kata aku mau ke konsulat Indonesia. Konsulat Indonesia katanya. Terus dia nanya, kenapa kamu di luar kayak gini? Terus aku cerita panjang ya sama dia. Terus aku lihatin apa surat-suratku yang aku bawa gitu. Udah itu oke. Dia malah mau nganterin ke rumah majikanku balik. Tapi kalau waktu itu diceritakan, no, I don't wanna go back to my... Udah. Dan kataku, no, I'm not going back there. Please take me to the consulat, Indonesian consulat. Udah cari, polisi itu cari di Google konsulat Indonesia. Dan itu nggak tahu kok masih ada orang kerja gitu, padahal jadi itu sempat tengah datang malam. ke konsulat? No. Udah itu ditelepon pakai teleponnya polisi itu ya. Terus yang orang yang di nomor yang ada yang angkat itu. Terus saya Soraya gini terus kata orang konsulan, ya udah kesini aja. Orang konsulan itu mikir aku pengalaman Amerika, tinggal pergi nyelonong ke sana gitu. Iya, nggak kepikir buat orang konsulat bahwa ini orang papa tidak punya apa-apa, yang baru kabur dari majikan, nggak punya apa-apa, butuh pertolongan finansial, nggak tahu entah mau jalan mana. Gitu ya. Udah itu justru datang ke sana. Udah itu aku itu mungkin udah di Manhattan kayaknya aku Mbak, soalnya sama polisi itu kata orang konsulan, ya udah naik ini gitu ke polisinya. Terus gitu. Terus terang. Terus udah itu entar dulu, terus udah itu ya aku bilang aku kabur ke orang konsulan, ke orang KJRI. Terus terang bilang saya nggak punya uang. Enggak ngomong sampai segitu aku. Terus udah itu, oh iya kamu kesini aja ikut tren ini tren itu, mana tahu tren ini tren itu namanya jurusan mana gitu. Terus sama polisi itu dimasukin ke stasiun kereta, aku ingat itu art train. Soalnya dari naik kereta itu aku nggak pindah sama sekali Mbak sampai ke Brooklyn. Kan sampai ke tempatnya Mbak Elmi ini ke 59th Street. Karena udah nggak ada orang semua, aku turun di jadi nggak ke konsulat. Aku nggak tahu alamat itu. Iya, di mana, Manhattan di mana, Brooklyn di mana. Tapi nggak dicerita juga ke polisi bahwa saya tidak punya uang untuk ke konsulat, saya orang baru, saya tidak punya ini. Enggak cerita takut bukan ya? Aku orangnya walaupun sesusahnya aku itu ya enggak itu juga gitu loh. Enggak mau cari belas kasihan dari orang gitu aku itu. Tapi untung nyasar di Brooklyn, masih untung ada karena ini kepepet. Dah itu kata aku di Amerika lagi ngelihat gedung putih di Fort Avenue. Bukan, pas turun dari kereta ya, aku lihat di mana, di Fort Avenue itu loh Mbak, kan ada church, gereja gede. Aku pikir itu konsulat. Pakai perasaan bukan pakai map. Map apa, orang HP nggak punya. Udah itu turunlah di situ. Ya Allah, kayaknya bukan gitu aja. Aku ingat aku itu berhenti di laundromat juga, duduk. Laundromat itu kayak duduk di depan laundromat, saljunya nerentik itu musim salju itu. Salju lagi. Terus aku ingat sama kakek-kakek dikasih kopi ya, tapi aku nggak minum. Untung bukan bekas dia. Emang dia kan di sebenarnya laundromat, terus ada apa daily 24 hour kayaknya. Kakek-kakek itu ngasih kopi tapi aku nggak minum, takut itu dibius aku. Iya. Udah mikir aku gitu ya. Pokoknya
pokoknya sepanjang jalan kalau orang ngasih makanan atau minuman jangan sampai aku strangers kita nggak kenal orang. Jangan sampai aku makan dan minum gitu. Tapi pas sempat sebelum ketemu polisi itu, sebelum di taman itu aku sempat nangis. Ya Allah, gimana kalau aku ketemu orang terus aku dijual, trafficking, perjualan manusia, aku nggak bakalan bisa lihat anakku seumur hidupku gitu. Pokoknya pikiran gelap gulita yang menakutkan, ngeri gitu, soalnya ini Amerika gitu, where I'm going gitu ya. Waktu itu kata aku, tapi sempat berpikir begitu ya. Tapi nggak tahu ya, kalau maksudnya gini, di Amerika itu kapan kita ketemu polisi kita jujur gitu, dia akan bantu. Ya makanya dia bantu aku naik train kan, naik train sama konsulan kan suruh ke polisinya naik train ini, polisinya pikir kamu itu punya duit, polisinya pikir kamu itu tahu jalan, polisinya pikir kamu itu orang lama di sini. Jadi dia itu nggak tahu kalau kondisi kamu sebenarnya itu seperti apa. Jangan terlalu kesana, ke tengah-tengah sini. Dia itu nggak berpikir kondisi kamu itu sebenarnya itu seperti apa gitu. Iya. Jadi masih malu-malu gitu ceritanya ya. Untung nggak ke soalnya aku macam homeless. Ya iya, justru maksudnya ini pelajaran ya buat pemirsa yang sedang menonton ini. Kalau nyasar, kalau misalkan di Amerika hal seperti ini terjadi sama harus kalian, ngelapor ke polisi, nggak usah takut sama polisi kalau di sini. Ya. Jadi kapan ketemu polisi, ceritakan keadaan yang sebenarnya, bahwa saya itu begini. Kalian tidak akan dimasukkan penjara, tidak. Bahkan tugas mereka itu adalah melindungi nyawa, jiwa. Apalagi seorang perempuan ya di sini. Terlepas dari kamu itu siapa, mereka tidak melihat itu gitu loh. Sedangkan orang ini gitu. Iya. Jadi seperti itu. Ceritakan sebenarnya, jangan takut-takut kalau sama polisi. Apalagi kalau kalian itu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sulit gitu kan, ceritakan gitu. Kalau di Amerika, tapi kalau di Malaysia sama Saudi langsung diangkut penjara. Oh, itu yang membuat kamu takut untuk terus terang. Oh, I see. Sekarang saya kan ngerti. I don't know American rule gitu. Oke. Tapi kalau tidak di Amerika. Kalau di Malaysia sama Saudi, udah di mana? Oh, let's go to Oh my god. Oh, oke. Sekarang saya sangat paham kenapa Sandra terlalu jauh. Kenapa Sandra tidak berterus terang? Oke. Oh, kalau seandainya ini hanya cerita ini aja ya. Kalau waktu itu berterus terang, dia akan mengantarkan langsung ke konsulatnya. Gitu. Tapi kayaknya atau dibantu setidaknya. Mungkin jalannya Allah masih nyuruh aku di sini sih. Tapi kalau konsulat nggak akan ke sini ya. Maksudnya nggak ke tempat ini. Kayaknya langsung kalau aku minta pulang mungkin langsung dipulangin sama orang konsulan kan. Kalau minta pulang. Kalau minta pulang waktu itu kan pasti aku langsung dipulangin lah sama orang konsulan. Tapi kalau misalkan dikasih pilihan, kamu masih mau stay atau mau pulang? Seandainya sama orang konsulat dikasih pilihan, oke, kamu masih mau stay, masih mau bekerja atau mau pulang misalkan gitu. Ya pastinya aku mau stay lah. Stay gitu ya. Nah, pokoknya saat itu tidak berani menceritakan sebenarnya. Pokoknya saya cari jalan saya sendiri dulu gitu. Iya. Udah itu yang sempat mikir gelap gulita, takut nggak, apakah aku itu masih bertemu dengan anakku, apa anakku masih bisa ngelihat aku, terus gimana kehidupan anakku nanti, nggak pernah melihat aku kalau aku mati di jalan. Wah, pokoknya yang negatif semua itu ada di hal yang menakutkan. Hal menakutkan itu ada di pikiran, sempat ada di pikiran aku. Udah itu aku ingat satu doa dikasih orang tuaku gitu ya. Dan doa itu aku baca terus sepanjang jalan itu aku, apalagi ayat kursi semua, entah apa doa semuanya aku baca sepanjang jalanku semalam gitu ya, semalaman gitu. Udah itu di kereta itu udah jam 11-12 udah nggak ada manusia. Jadi aku turun di Fifth Avenue, di 4th Avenue, 59th Street, aku kira itu konsulat.
karena Konsulat, ngelihat kantor konsulat. gede gitu Melihat gereja ya, gede gitu itu ya, kan. jadi kantor. Terus di dekat gereja itu ada Deli Store 24 hour. Jadi pas di situ aku masuk nanya, kebetulan kasirnya orang Meksiko. Orang Meksiko itu kayaknya umurnya di bawah umurku lah dia gitu. Aku tanya terus, kata orang Meksiko, oh ini apa, nanti pagi bukanya jam 9 katanya dia itu. Udah itu kamu nanti aku anterin, nanti kamu mau nunggu aku selesai nggak kerjaku gitu. Nah bener kamu mau nganterin kataku. Bener, iya. Terus dia nelpon istrinya waktu itu, boleh nggak aku bawa ini, ada orang temen gitu ke rumah gitu. Terus siapa, mungkin dengan bahasanya mereka itu aku ngerti, dibolehkan sama istrinya. Terus subuh kan dia tugas malam ya, jam 7 pagi aku dibawa ke rumahnya gitu. Waktu di Deli Store itu Mbak, kan masih jam 4 ya, jam 3, jam 4, like 4 hour aku duduk di sana ya. Setiap ada orang beli, diceritain sama yang kasir itu, kalau orang ini kan aku cerita gini-gini gitu ya. Terus udah itu setiap orang datang itu kan diceritain, aku ada yang ngasih $10 ke aku. Pokoknya aku kayaknya dapat 200-an dari belas kayak. kasihan mereka. Orang tua-tua gitu, orang yang drang juga kan semua itu dikasih. Ternyata orang yang drang juga masih punya rasa belas kasihan. Sampai dapat 200 aku itu Masya Allah. duduk di situ ya. Bentar, wait, sorry I lost. Sempet duduk di jalan gitu minta uang? Bukan, duduk di dalam store nunggu kasirnya selesai tugas. I see. Sama dia mau dianterin. Iya. Mau dianterin ke konsulan ceritanya. Konsulat gitu. Terus ada yang ngasih roti, ada yang ngasih kopi. Kamu mau kopi? Katanya kan udah itu aku dibikinin big coffee sama yang di kasir itu yang itu dikasih itu apa, goreng ayam sayap itu, chicken wing sama hot chicken wing. Di situ aku lega hidup. Apa itu, setidaknya sudah ada titik terang lah, kamu nafasku bisa hidup lagi. Itu ya Allah terima kasih, cuman terima kasih aja dalam batinku itu, sambil menahan nangis aku, saking apa, saking bersyukurnya aku gitu. Tapi sempat mikir, ini laki-laki semua kata aku ya. Nanti kalau aku diapa-apain gimana kata aku. Terus waktu itu aku sempat mau keluar gitu, mau entah jalan mau kemana lagi. Terus namanya Carlos ya yang di itu, yang di mana, yang di kasir itu, karena kamu itu jangan kemana-mana, ntar aku apa itu keluar sebentar lagi, jam 7 aku keluar gitu. Udah itu keluarlah. Terus dibawa ke rumahnya, ada istrinya di kontrakannya sama anaknya gitu sih. Udah itu untung istrinya itu yang nggak ada niat cemburu apa gitu ya, walaupun enggak menghina lah, gemuk pendek gitu ini. Udah itu secara fisik ya standar lebih inilah gitu. Udah itu aku suruh mandi dulu. Terus udah itu aku ingat dimasakin babi. Bukan Karena apa, mie mereka, mie samyang itu bukan, pokoknya semacam mie nggak, maksudnya gitu. nggak khawatir karena mereka kan nggak tahu Sandra itu muslim, ya mereka kan? Terus mereka itu tiap hari itu makannya itu. Itu aku ingat hampir itu, maksudnya kayaknya mostly kalau kayak kita makan ikan. Kalau ingat sekarang ya itu loh Mbak, apa tahu nggak yang wakimek, I don't know tuh. Wakimek, macaroni and cheese itu loh. Mac and cheese. Mac and cheese itu. Iya, mac and cheese. Mac and cheese yang Iya, ada kejunya. Mac and cheese. Yang kata justru apa gitu. Ya, yang mac and boxnya merah itu aku ingat. Waktu itu habis dikasih makan, terus airnya ngambil, kata aku, mau air hangat katanya. Iya, terus ngambilin dari keran air hangat itu. Dari keran, bukan air mendidih. Oh my god.
Padahal itu ya guys, kalau di sini itu kan air keran itu ada air panas, ada air dinginnya. Itu air panas itu kadang-kadang gitu untuk mandi kan. Tapi kalau di dapur juga kadang-kadang kita pakai air panas itu like untuk cuci-cuci gelas yang berminyak atau apa. Tapi tidak aman untuk diminum gitu. Udah itu ya, udah makan, udah mandi. Terus aku dibawa ke 59 Street. Ingat aku kalau sekarang itu tempat turun. Memori 59 Street itu tuh memoriku itu. Yang tidak akan terlupakan. Terlupakan. Udah itu diantar pas mau naik kereta sama si Carlos sama istrinya juga. Benar kamu mau pulang, gak mau kerja di sini? Terus kata aku, emang di sini mau kerja apa? Kata aku, kan aku nggak tahu gitu kalau di Amerika. Dianterin itu. di 59 itu mau naik tren? Mau naik tren, mau ke konsulat. Oke. Mau ke Manhattan nganterin aku kan. Kan aku minta dianterin. Udah aku kasih alamat. Minta dianterin itu I'm sorry kadang-kadang Mas. Minta dianterin itu karena memang mau pulang niatnya. Ya, mau pulang niatnya, emang udah mau. Terus sama mereka berdua, benar kamu mau pulang jauh-jauh dari Indonesia ke sini? Karena mereka ada dengar cerita sebelumnya yang aku ceritain gitu. Udah itu untuk mereka masih menanyakan itu ke kamu ya. Terus emang mau kerja apa di sini? Ya terserah kamu mau di restoran, mau di kafe, katanya dia. Oh kafe no, kata aku itu ya. Terus mau di banyak, nanti ada agensi katanya pekerjaan rumah tangga. Pas dengar pekerjaan rumah tangga aku langsung ini ya, seperti ada harapan, secerca harapan bisa karena bekerja lagi di Amerika. Karena yang banyak ditawarin itu aku no gitu. Karena aku takut terjerumus ke hal-hal jurang gelap gulita gitu ya. Jurang gelap gulita saya juga enggak. Maksudnya karena kan kalau kayak bar, kalau kayak apa itu ya, kan meskipun bar kadang is very dangerous. Iya, karena memang orang itu memang bar-bar di sini tuh memang diisinya memang sama orang-orang yang itu, maksudnya yang kayak banyak kan di sini tuh punya orang Spanish, orang-orang gitu. Nah iya kan, terus udah itu akhirnya aku mau rumah tangga, kataku emang ada, kataku ya banyaklah teman-temanku, bibi-bibiku kerja rumah tangga semua katanya. Pada akhirnya sama itu nyari belum dapat ya, nyari informasi, akhirnya masih ditampung lagi ke rumahnya. Pulang habis itu aku suruh istirahat 1 minggu, nggak boleh kerja. Alhamdulillah. Nggak boleh kerja, istirahat dulu. Habis itu 1 minggu ya aku dibawa jalan-jalan ke Brooklyn Bridge. Ya Allah, nice, kataku, wow ini Amerika, aku gitu ya. Setelah berapa lama tuh tinggal di Amerika baru merasakan benar-benar hawa luar gitu. Iya, benar-benar menghirup banget udara Amerika. Setelah berapa lama itu? Baru menikmati Amerika itu. Setelah tinggal di sini berapa lama? 6 bulan kayaknya. Oke. Belum sampai tahun-tahunan ya. Enggak, 6 bulan gitu. Setelah 6 bulan di sini baru benar-benar merasakan. Iya, sebelum kerja itu sama mereka itu aku dibawa jalan-jalan ke Brooklyn Beach pertama pas nyampe sama orang teman ini ya, yang orang Spanish ya. Kataku, wow ini Amerika beneran, kata aku. Nyampe ke jembatan Brooklyn Bridge itu guys, yang jembatan panjang itu. Aku nangis di sana itu, nangis, nggak percaya gitu loh. Nggak percaya aku itu akan ada orang yang mau menolong aku gitu. Seandainya ya kita ketemu ya. Seandainya kalau ketemu salah orang, aku nggak tahu hidupku kayak apa sekarang aku. Itulah ya, karena kita percaya akan pertolongan Allah, maka terus udah itu istirahat 1 minggu, kan musim dingin. Jadi seminggu istirahat di rumahnya. Dibeliin jaket, dibeliin sepatu segini sama orang Spanish itu. Terus banyak pokoknya baju-baju dingin itu dibeliin di Fourth Avenue ini, di daerah Fourth Avenue ini. Tinggal di rumahnya gratis seminggu, dikasih makan. Baik. Alhamdulillah, Allah udah dan orang itu baik. Dibawalah ke agensi aku di Manhattan.
Pertamanya aku kerja di itu loh, the Daily Store Make Coffee ini. Oh iya. Like, Iya, kenapa nggak suka kerja di situ? hah? Orang Arab genit-genit setiap itu cubit-cubit. Astaga. Jadi risih aku itu ya. Itu gila kata orangnya. Oke guys, kita sambung lagi cerita ini. Sudah 35,5 jam lebih. Kita akan ketemu lagi di part berikutnya. Part 3 ya. Part 3 tetap sampai di seru. channel ini ya. Ya semoga nggak boring. Oke, see you again soon. Bye. Sahabat running.